Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin Fa'asbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi jama'ana ala tauhidi wal imani wal yaqin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayuhan nas. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita masih mendapatkan hidayah iman dan Islam yang telah menjadi bekal bagi kita untuk hadir di rumahnya yang mulia ini. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua hadir di sini adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan sikap kita terhadap ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengabdian kita di dunia ini adalah hanya untuk Allah. Apapun aktivitas kita haruslah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini masih berada di bulan Sya'ban. Dalam kalender yang umum kita temukan hari ini kita berada pada 17 Sya'ban. Tidak sampai 2 minggu lagi kita akan memasuki satu bulan yang teramat mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan semua umat Islam, yang setiap waktu pada bulan Rajab dan Sya'ban umat Islam berdoa, berharap diberi keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban dan berharap untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kebiasaan di kalangan umat Islam dan bahkan juga yang tidak beragama Islam pun juga turut melakukannya. Ketika kita menjelang Ramadan menyampaikan atau mengucapkan kalimat-kalimat seperti ahlan wa sahlan ya Ramadan. Orang Islam banyak mengucapkan ini. Spanduk-spanduk menjelang Ramadan berseliweran kita temukan dengan kata ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bahkan spanduk-spanduk itu tidak hanya dipasang oleh umat Islam, tetapi juga tentunya dengan berbagai kepentingan masing-masing dipasang juga oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Apa sebenarnya makna
kata ini. Islam dan bahasa Arab tentunya punya hubungan yang sangat baik. Karena itu banyak orang Islam harus menggunakan bahasa Arab dalam kegiatan-kegiatan kesehariannya. Bahkan tidak sah salat kalau tidak dalam bahasa Arab. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menggunakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, sebenarnya kata ahlan itu bisa diartikan penghuni. Bisa juga bermakna yang layak, yang ahli, dan masih banyak lagi. Mengucapkan ahlan, menyambut selamat datang artinya. Dalam bahasa Inggris kita mungkin mengenal kata-kata seperti make yourself at home. Ini bisa dimaknakan dengan semakna dengan ahlan. Anggap saja rumah sendiri, ini tempatmu sendiri dan sebagainya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Kemudian kata sahlan setara dengan kata take it easy di dalam bahasa Inggris. Senyamanmu saja, yang santai saja, mudahkan dan leluasalah di sini. Ketika kita menggunakan kata ahlan wa sahlan, maka lebih dari sekedar selamat datang. Islam mengajarkan pada kita makna dari menyambut tamu itu, agar menjadikan tamu kita lebih leluasa di tempat kita, nyaman seperti di rumahnya sendiri. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak saja mengajarkan bagaimana menyambut tamu, tetapi bertamu juga ada adab diajarkan oleh Islam. Selain ada kewajiban dari sisi tuan rumah, maka ada kewajiban pula dari sisi tamu. Lalu apa bedanya dengan yang kita kenal dengan kata ahlan wa sahlan dan dikaitkan dengan kata marhaban? Yang mana yang kita ucapkan pada bulan suci? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam padanan kata yang lain kita menemukan kata marhaban dari kata rahiba atau kata rahuba, yang artinya luas, besar, lapang, sehingga ucapan marhaban menunjukkan kita untuk menyambut tamu kita dengan kebesaran hati, dengan kelapangan hati, kelapangan jiwa, ketulusan diri kita, dan segala keikhlasan kita, sebagaimana kita senang menyambut tamu. Maka tamu Ramadan kita sambut dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang suci, hati yang ikhlas. Sehingga dengan demikian bulan Sya'ban merupakan pintu gerbang kepada masuknya bulan Ramadan. Wajar kita membesarkan hati kita, menggembirakan hati kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang teramat mulia. Di satu sisi kata Ramadan berawal dari kata Ramadan. Ramadan artinya panas terik. Tidak selalu memang bulan Ramadan adalah musim panas, karena memang tiap tahun dengan penanggalan Syamsiah dan Qamariyah berbeda, maka ada kalanya juga Ramadan jatuh pada musim hujan. Tetapi kata Ramadan berarti terik, ditambah alif dan nun dengan kata Ramadan berarti sangat penik, sangat terik, sehingga bisa membakar. Sehingga dikaitkan dengan makna apa yang disampaikan hadis Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, kata Rasulullah, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Senada dengan itu, hanya berbeda sama dengan qama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan, menjaga wibawa bulan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisab, karena itu insyaallah akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan makna ini Ramadan disepadankan dengan bulan membakar dosa oleh kaum muslimin, sehingga kita harapkan dosa kita habis terbakar dengan bulan Ramadan. Keluar bulan dari bulan Ramadan, kita suci sebagaimana seorang bayi baru lahir dari ibunya pada satu Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Sya'ban kita tahu bahwa dalam beberapa penjelasan hadis Rasulullah SAW, selain merupakan pintu gerbang daripada masuknya bulan Ramadan, maka Sya'ban juga merupakan salah satu bulan yang merupakan satu waktu yang merupakan diangkatnya amal ibadah kita sebagai manusia hamba Allah. Ada beberapa tempat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masa-masa diangkatnya, ada 4 masa diangkatnya amalan kita. Ada amalan yang diangkat harian, itu pada waktu subuh dan asar. Masa pergantian malaikat pencatat, malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam, itu bertukar waktu melaporkannya kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pada waktu itu kita juga dilaporkan pada sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedang puasa, apakah sedang berzakat dan bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, waktu berikutnya adalah pada hari Senin dan Kamis. Ini merupakan waktu mingguan yang dilaporkan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin dan Kamis banyak umat Islam berpuasa. Kita berharap ketika amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat, maka kita sedang berpuasa. Ini tentu waktu-waktu yang baik. Yang berikutnya, pada bulan Sya'ban setahun sekali amalan kita diangkat dan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu bulan Sya'ban tidak saja kita dianjurkan demikian, tetapi Rasulullah SAW pun melakukan amalan-amalan baik pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban, sehingga pada bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak sekali berpuasa, tidak seperti bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Dan yang keempat, amalan kita akan diperlihatkan kepada kita pada waktu kita sakaratul maut. Di situ kita melihat amal kita. Sya'ban membuat ingatan kita kepada seseorang sahabat Rasulullah SAW bernama Sya'ban, yang pada saat sakaratul mautnya menyesali perbuatan amalnya belum optimal. Belum optimal karena apa? Karena dia merasa kurang dengan amal ibadah yang dilakukannya semasa hidupnya. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat Rasulullah bernama Sya'ban, setiap pagi sebelum subuh sudah mengambil tempat di pojok masjid, salah satu saf masjid. Dia selalu duluan dari jamaah yang lain, mengambil tempat di demikian agar tidak terganggu jamaah yang lain yang datang kemudian. Setiap hari Sya'ban datang ke masjid subuh seperti itu. Satu saat Rasulullah SAW tidak menemukan Sya'ban, sehingga ditunda sholat subuh. Hampir siang baru Rasulullah SAW mengajak sahabat karena tidak juga datang Sya'ban. Setelah selesai, Rasulullah SAW menanya kepada sahabat, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Salah seorang di antara mereka tahu rumah Sya'ban. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk menemui Sya'ban ke rumahnya. Perjalanan 3 jam sudah waktu duha. Bayangkan, setiap hari ternyata Sya'ban datang ke masjid dengan berjalan kaki 3 jam. Bayangkan dengan situasi Arab yang tanahnya demikian penuh debu dan sebagainya. Maka dia pergi 3 jam ke masjid berjalan kaki salat subuh. Ketika tiba di rumahnya, ditanya oleh Rasulullah SAW, ditemui istrinya, apakah ini benar rumah Sya'ban? Benar, kata istri Sya'ban. Bolehkah kami bertemu dengan Sya'ban, kata Rasulullah. Lalu istrinya mengatakan, Sya'ban baru meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat serentak untuk mengucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ketika Sya'ban mau meninggal, maka ada 3 hal yang diucapkannya sambil berteriak, kata istrinya. Yang pertama,
kata istrinya, mengapa kurang jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, mengapa tidak semua? Rasulullah SAW mengutip salah satu ayat dari surat Qaf, di mana Allah menunjukkan kepada manusia di saat kita menghadapi sakaratul maut, di sana pandangan mata kita diberi penuh ketajaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan semua amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala demikian pula menunjukkan amal-amal Sya'ban kepadanya. Rasulullah SAW melanjutkan bahwa kenapa dia bertanya, kenapa tidak jauh, kenapa kurang jauh? Ternyata Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya setiap pagi menuju masjid yang 3 jam itu ternyata kurang jauh. Dengan jauh 3 jam itu ditunjukkan oleh Allah, surgamu di sini nanti wahai Sya'ban, kira-kira demikian. Waduh, kenapa kurang jauh? Itulah yang diucapkan oleh Sya'ban. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kenapa tidak yang baru? Satu saat Sya'ban ingin keluar salat subuh, dibuka pintu terlalu sangat dingin, dan dinginnya udara menusuk tulang, dirasakan dinginnya sampai ke tulang. Maka dia masuk kembali mengambil 1 lembar lagi bajunya. Yang tadinya dia pakai adalah baju yang baru sebelah dalam. Baju yang sudah agak lama dia pakai sebelah luar. Di tengah jalan Sya'ban melihat seseorang yang sedang kedinginan, maka membutuhkan selimut atau baju. Diberikan oleh Sya'ban bajunya yang 1 lembar yang sebelah luar. Kenapa sebenarnya Sya'ban memakai sebelah luar yang baju yang lama? Itu juga ada alasannya. Karena sampai di masjid dia berniat akan membuka baju yang sebelah luar dan dia pakai baju baru ketika dia sholat subuh. Tetapi kemudian yang dia berikan adalah baju yang lama kepada orang yang kedinginan tersebut. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya yang baru dia berikan, maka surganya berbeda dengan yang dia berikan dengan itu tadi. Maka Sya'ban pun mengatakan, kenapa tidak yang baru? Maka yang ketiga kata Rasulullah SAW, kenapa tidak semuanya? Satu saat Sya'ban ingin sarapan dengan sepotong roti, 1 buah roti. Kalau orang yang biasa ke Arab, dia akan merasakan, dia tahu bahwa rotinya orang Arab besar-besar. Dan segelas susu, biasa orang Arab mencelupkan roti ke susu. Maka dibagi 2 oleh Sya'ban kepada seorang yang kelaparan karena datang sudah tidak makan beberapa hari. Maka dibagi 2 oleh Sya'ban roti separuh dengan susu setengah gelas itu. Maka oleh Sya'ban diberikan kepada orang tersebut. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya semua dia berikan, maka surganya akan lebih baik lagi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang tajam. Maka Sya'ban pun berbicara dalam nazaknya. Apa yang katakan? Kenapa tidak semua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kita perlu bermujahadah, mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesempatan di bulan Sya'ban beberapa hari lagi untuk menyambut Ramadan. Kita latihkan diri kita untuk senantiasa bisa dengan mudah, dengan senang hati, dengan lapang hati dan ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Kita siapkan diri kita untuk senantiasa bisa dengan mudah membaca Al-Quran, bersedekah, lapang hati untuk berpuasa dan sebagainya pada bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tingkatkan amal ibadah kita optimalkan ibadah kita apa saja, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, dan seluruh amal-amal baik yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.